Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat sehat. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dalam silaturahmi webinar yang luar biasa. Ya, ini ke beberapa kalinya kaitannya dengan webinar yang dihadiri oleh ratusan. Ya. Ini sangat luar biasa, ternyata antusias jamaah Zoomiyah masih banyak. Ya. Artinya ini lebih praktis sebetulnya di masa pandemi ini kita menuntut ilmu. Ya. Jadi banyak sekali webinar-webinar yang sangat bermanfaat, dan tidak lupa juga hari ini kita juga insya Allah kita akan sharing kaitannya dengan mengulas pengusaha menjadi pengusaha hebat. Ya, tentu saya sendiri juga belum merasa menjadi pengusaha hebat karena masih proses belajar dan terus menjadi pembelajar. Jadi nikmat sehat saat ini itu banyak yang dinantikan oleh banyak orang. Ya, di mana pada saat ini pandemi yang luar biasa, apalagi saat ini sedang diberlakukan PPKM, dan tentu dampaknya juga akan terasa khususnya di bidang ekonomi. Para pelaku usaha, para pelaku bisnis itu juga akan terkendala. Nah, kaitannya pembatasan wilayah juga itu termasuk hambatan kaitannya dengan kurir ketika mengantarkan paket agak sedikit terlambat. Nah, sehingga ini juga tentu akan menghambat dan bisa menjatuhkan omset kalau dalam istilah bisnis. Tentu pada saat ini kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Mungkin barangkali di sini ada yang sedang isoman, tetap ikut webinar. Ini juga sudah karunia yang luar biasa. Masih sehat, masih ikut berpartisipasi dalam webinar. Ya. Beberapa kali juga saya ngisi di webinar, beberapa peserta juga ada yang bertanya dan sedang menjalani isoman di rumahnya, tapi tetap semangat mengikuti webinar. Ini luar biasa. Dan saya doakan semoga di sini memang sehat semuanya, dan ketika kalaupun ada yang sedang isoman, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita serahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, sehingga para pengikutnya lebih tercerahkan untuk mengarungi zaman sampai masa depan. Baik, saya diamanahi oleh panitia untuk kaitannya menyampaikan dengan sesuai tema, ya. Saya lebih spesifik lagi lah, ya. Di sini lebih spesifik lagi kaitannya belajar dari pengalaman jadilah pengusaha hebat. Nah, sesuai dengan tema, tetapi nanti mengerucut kepada bagaimana sih mengolah diri, ya, dalam berwirausaha. Ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh moderator, ya, saya sebetulnya 3 profesi sekaligus, ya. Dan itu alhamdulillah semuanya bisa berjalan semuanya, ya, tanpa ada kendala sedikit apapun. Dan tentu kendala itu pasti ada. Hanya saja kendala itu bisa teratasi dengan cara kita berusaha untuk bagaimana menyesuaikan diri, apalagi dengan kondisi saat ini yang tentu butuh kinerja atau kerja ekstra. 3 profesi sekaligus, selain dari jurnalis, saya juga seorang dosen dan juga pengusaha. Tapi dalam berusaha, saya sudah berkecimpung sejak mengenyam pendidikan di SMA. Ya, dulu saya diawali, ini sekedar cerita dulu sebelum masuk biar untuk motivasi. Ya. Jadi dulu di SMA saya sudah mulai jualan pulsa. Ya. Pulsa kan waktu itu belum begitu banyak seperti saat ini. Ya. Bahkan waktu itu saya bisa menjual pulsa 5.500. Kalau sekarang kan 7.000, ya, 5.500. Karena memang saya ambil agen pusat langsung. Berawal dari situ, kemudian saya masuk ke jenjang perkuliahan. Saya bahkan diamanahi sebagai divisi kewirausahaan himpunan mahasiswa jurusan. Kalau dalam hal ini ya Himamen ini. Dan saya memanfaatkan divisi itu untuk mengembangkan potensi diri saya maupun potensi organisasi.
pada waktu itu saya berusaha maksimal di divisi kewirausahaan itu sampai bahkan menyelenggarakan acara-acara kelas provinsi ya, dalam lingkup provinsi, menghabiskan uang 35 juta tanpa mengeluarkan uang kas. 35 juta itu tanpa mengeluarkan uang kas dari hasil divisi kewirausahaan. Maka dari itu waktu itu saya ketika ada pencalonan Presma dan wakil Presma ya, itu saya dicalonkan waktu itu, mau dicalonkan tapi saya tidak mau ya, karena katanya berpotensi menghasilkan banyak untuk kemandirian BEM. Karena waktu itu di himpunan mahasiswa jurusan ya, sampai uang kas itu betul-betul tidak dipakai selama 1 periode. Uang kas yang dari prodi. Waktu itu uang kas dari prodi itu 2 juta per tahun. Dan itu utuh 2 juta itu. Nah, akhirnya 2 juta itu untuk apa namanya, semacam semacam ini buat soft training untuk teman-teman yang ada di bawahnya, yang untuk pengganti pengurus berikutnya. Nah, mulai dari situ saya terus berusaha, berupaya keras untuk menghidupkan diri saya, juga menghidupkan organisasi. Ya, di samping urusan bisnis pribadi, juga bisnis untuk organisasi. Dari situlah saya belajar, dan dari situlah saya menjalin hubungan dengan berbagai orang, ya, menjalin relasi, sehingga disitulah banyak pengalaman di sana. Maka pengalaman ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Berani mencoba, maka akan dapat pengalaman yang luar biasa. Sambil berjalan nanti sambil berjalan. Nah, ada hal yang menarik, ya. Sebentar. Ada hal yang menarik, ya, dari saya kutip dari ayat Al-Qur'an, ya, dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ini jelas. Ini menjadi motivasi saya pribadi kaitannya dengan motivasi berbisnis. Karena motivasi ini sangat penting. Kita sebagai seorang Islam, ya, mohon maaf kalau di sini ada yang Muslim, ya. Tapi ini bagian dari kami yang Muslim untuk memotivasi diri kita, nah, diri kami ini untuk berusaha. Ya. Ayatnya jelas. Ini baru 1 ayat. Nah, kutipan-kutipan ayat lain masih banyak. Ya. Nah, di sini mengatakan bahwa apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Ini kita bisa mengambil titik, ya, bahwa kita jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, karena di sini kata-kata pertama adalah tunaikanlah sholat, baru bertebaranlah. Tunaikan sholat dulu, baru silakan berbisnis. Bertebaranlah di sini artinya banyak, maknanya sangat banyak. Salah satunya adalah berbisnis, berwirausaha, mencari nafkah, dan sebagainya. Artinya, ketika kita mengutamakan kepentingan Tuhan kita, maka Allah dan kita akan mempermudah urusan kita, mempermudah dan memperlancar rezeki kita. Ini prinsip, ya. Jangan sampai prinsip ini kita tinggalkan, bahkan kita acuhkan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Apalagi sebagai seorang Muslim, tentu ini harus menjadi pedoman yang wajib kita imani. Nah, ketika usaha sedang mengalami turun omset, ingatlah motivasi ini. Ingatlah ayat ini. Ingatlah bahwa Allah selalu ada bersamamu ketika kamu juga ada bersama Allah. Mengingat Allah. Ini motivasi yang sangat penting. Kemudian selanjutnya, tantangan memulai usaha. Nah, kita sudah mulai, ya. Tantangan mulai usaha itu yang pertama kaitannya dengan krisis kepercayaan diri. Ini tantangan. Maka ketika ada rasa ketidakpercayaan diri, kembali kepada ayat motivasi tadi. Ini sangat penting. Karena ketika tidak percaya diri, itu berarti ketidakpercayaan akan potensi yang Allah berikan kepada kita.
Allah memberikan karunia otak kepada kita, itu bagaimana kita untuk berpikir dan bergerak terus untuk maju. Maka ketika tidak percaya diri, maka secara tidak langsung juga tidak percaya dengan kuasa Allah. Ini motivasi tadi kembali prinsipnya. Ya. Dan pada waktu saat kuliah itu, saya pribadi ketika S1, selain di organisasi berkecimpung di divisi kewirausahaan, saya juga waktu itu tetap menjalankan jual beli pulsa pada waktu itu, masih melanjutkan sejak SMA. Bahkan pada waktu itu saya merambah pada dosen-dosen, ya, dosen-dosen, kemudian dekan, bahkan rektorat, pak rektor, ya, wakil rektor, WR1, WR2, WR3, semuanya beli pulsa ke saya. Bukan apa-apa, karena ini sekaligus menjalin silaturahmi. Ya. Sekaligus di situ menjadi aktivis di organisasi, juga di situ banyak relasi dengan dosen-dosen, bahkan dengan pimpinan. Ya. Kenapa kok sampai Pak Rektor aja beli ke saya? Itu karena pada waktu itu ya, saya melayani pulsa hampir 24 jam waktu itu, melayani secara prima. Artinya ketika tengah malam counter di luar sudah pada tutup, dosen-dosen sedang butuh mendesak pulsa, kemudian nelpon saya, WA, waktu itu belum ada WA, SMS saya, itu langsung saya tanggapi dan langsung isi pulsanya. Masalah bayar besok atau ketika ketemu. Ini merupakan layanan prima, ya, layanan prima karena kita percaya bahwa ketika kita bertujuan baik kepada orang lain, pasti orang lain juga akan berbuat baik kepada kita dengan cara berlangganan, misalkan, oh ternyata tengah malam itu di WA, maaf, di SMS, di telepon langsung nanggapi, ya, tidurnya kapan, ya. Dan memang betul tengah malam jam 12, jam 1 waktu itu ada SMS dari dosen, Mas, kirim saya pulsa ya, penting ini mau buat ngirim data, ya, mau dipaketkan internet, ya. Waktu itu kan belum ada isi ulang paket internet, ya, baru ada isi pulsa biasa. Akhirnya saya kirim tuh langsung, terima kasih Mas, akhirnya mengirim sesuai deadline dan sebagainya. Nah disitulah akhirnya menjalin relasi semakin dekat dengan dosen, dengan pimpinan dan sebagainya. Artinya membuat kepercayaan diri itu penting, sangat penting. Kemudian yang kedua, mengelola manajemen. Manajemen antara kuliah, manajemen antara organisasi, manajemen antara usaha, bisnis, itu sangat kita menjadi perhatian. Ya, jangan sampai ketika kita sudah berusaha, ya, berkecimpung di wirausaha, kemudian aktif di organisasi, kemudian juga aktif kuliah juga jangan dilupakan karena itu merupakan prioritas amanah dari orang tua untuk kuliah sampai selesai. Ya. Dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan. Ya. Sampai akhirnya saya juga bisa membeli HP sendiri, membeli kebutuhan pribadi sendiri, ya. Yang dari orang tua hanya untuk makan saja. Karena waktu itu merantau jauh sehingga butuh, ya, asupan dari orang lain. Tetapi untuk keperluan pribadi seperti buku, kemudian yang lain-lain, baju dan sebagainya itu dari hasil usaha saya. Nah, ini cara mengolahnya seperti apa? Tentu waktu itu sudah mulai masuk ke era digital, tapi masih awal-awal. Waktu itu di platform digital itu baru ada waktu itu Toko Bagus. Toko Bagus masih mungkin sudah familiar ya. Yang waktu itu berubah nama menjadi OLX. Sekarang mah platform digital jualan online banyak sekali. Ya, tinggal pilih dan semuanya berpotensi. Dulu itu hanya satu-satunya Toko Bagus itu yang menjadi potensi saya, terus berupaya di situ update info-info usaha saya di situ. Termasuk juga agen pulsa di situ. Saya juga upload di OLX dan Toko Bagus pada waktu itu. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan mempertahankan tujuan utama. Mempertahankan tujuan utama ini sangat penting. Karena apa? Karena ini bagian dari orientasi kita untuk usaha itu untuk apa. Ketika usaha kita hanya untuk memperkaya diri, itu percuma.
Jadi kita berbisnis itu niatnya harus jelas. Niatnya harus jelas, motivasinya dari ayat Al-Jumu'ah ayat 10. Ya, motivasinya harus jelas. Artinya apa? Umat Islam itu harus kaya. Kenapa kaya? Ketika kaya kita bisa sedekah ke sana kemari, kita bisa membantu ke sana kemari. Bisa membangunkan masjid, bisa membangun pondok pesantren dan sebagainya. Itu nilai plusnya di situ. Jadi usaha, bisnis, ya itu jangan sampai orientasinya keuntungannya hanya untuk pribadi, tapi ada orientasi untuk orang lain. Ketika orientasinya untuk orang lain juga, tidak hanya sebatas untuk pribadi, itu tentu Allah akan membantu jalan keluar ketika ada masalah. Karena niat kita baik. Ya. Misalkan di sini ada yang sudah punya usaha, baru memulai usaha, ya. Sudah diniatkan dari awal, saya ketika omsetnya naik sekian, saya mau nyumbang sekian kemana gitu. Atau misalkan ketika omset saya sudah naik, saya pengen bercita-cita mendirikan yayasan sendiri, mendirikan sekolah, mendirikan pondok pesantren dan sebagainya. Ini harus menjadi perhatian. Karena apa? Karena ketika kita berupaya untuk memperkaya diri tanpa ada orientasi untuk berbagi kepada orang lain, itu ya menurut saya sia-sia. Bukan termasuk orang sukses menurut saya. Karena banyak di luar sana orang-orang yang sukses dalam berwirausaha, ketika dimintai bantuan, dia tidak mau. Itu termasuk bukan orang sukses menurut saya. Karena itu termasuk orang-orang yang egois untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian yang keempat, tidak mudah goyah melihat bisnis orang lain sukses. Nah ini, kadang kita sudah menjalankan mulai bisnis, misalkan bisnis pulsa tadi. Teman-teman di luar sana, misalkan bisnis jual beli sepatu. Sudah 2 bulan, baru 2 bulan tapi sudah sukses. Kita melihat yang lain di sana, ada juga bisnis yang lain, baru 3 bulan sudah sukses. Ini yang membuat kita goyah biasanya. Apalagi generasi milenial ini tentu seringkali melihat orang lain lebih kaya dan kita iri dengan kekayaan itu, keberhasilan itu. Yang akhirnya bisnis kita yang sedang berjalan atau sudah baru mau memulai, itu sudah goyah. Sudah tidak percaya diri lagi. Aduh, kok saya sudah 4 bulan, omsetnya masih segini-gini aja ya, belum balik modal dan sebagainya. Sudah seharusnya balik modal ketika dibandingkan dengan yang lain. Ini tidak perlu goyah, karena takaran sukses itu ada masing-masing setiap orang. Takaran sukses itu ada porsinya masing-masing. Mungkin Allah pengen menguji kita, apakah betul-betul serius, konsisten dalam usahanya, dan bagaimana berusaha untuk membangkitkan semangat dalam berusaha itu. Allah ingin kamu lebih dekat dengannya ketika dalam kondisi krisis dalam berbisnis. Ketika baru 1 bulan langsung sukses, ya kemungkinan besar kamu akan lupa dengan saya, misalkan seperti itu. Kamu akan lupa dengan Allah. Maka Allah ingin mengujimu, keseriusanmu, dengan cara memperlihatkan teman kalian yang sukses dalam berwirausaha walaupun baru 1 bulan, 2 bulan. Nah, ini menjadi perhatian, tantangan sebelum memulai usaha. Selanjutnya, 4 langkah awal memulai usaha. Ini seperti apa? Nah, saya usaha sudah berbagai macam, ya. Tapi saya juga belum merasakan menjadi orang sukses. Karena saya belum memberikan apa-apa kepada orang lain banyak. Belum berbagi banyak kepada orang lain. Jadi 4 langkah awal adalah yang pertama, minta restu dari orang tua. Ini yang pertama, karena jelas. Ya. Apalagi di sini sebagai mahasiswa, tentu apalagi Himamen, karena ini khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentu ada juga yang sudah berkecimpung di dunia usaha. Karena ketika minta doa restu ke orang tua akan ikut mendoakan. Ini marketing langit. Nah, salah satu marketing langit. Kemudian selanjutnya adalah
personal branding. Ya. Personal branding itu apa? Nanti saya jelaskan di sebelum akhir. Ya. Kemudian belajar membagi waktu. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal kaitannya dengan manajemen waktu, mengelola manajemen seperti apa. Tentu ini harus pinter-pinternya membagi waktu antara kuliah, usaha, organisasi, bahkan urusan dengan keluarga. Ya. Kemudian yang keempat adalah kasih gift atau tester ke keluarga atau teman. Misalkan kita produk kuliner, misalkan bakso bakar misalkan. Bakso bakarnya itu apa yang membuat beda dengan orang lain. Mungkin ada resep baru dan tester kepada teman, minta pendapat, kurangnya di mana, ya, kemudian minta saran. Sarannya seperti apa untuk memperbaiki kualitas bakso bakar ini misalkan, biar berbeda dengan orang lain. Nah, ini perlu 4 langkah ini sebelum memulai. Kalau tantangannya tadi harus dipahami dan harus menjadi perhatian, 4 langkah ini sebelum memulai. Mau memulai, bagaimana memulainya? Jadi sebelum diproduksi banyak, itu harus ditester dulu kepada teman, keluarga, atau bahkan mungkin setelah memulai ini, setelah ditester, tester yang kedua dengan diskon. Ya, dengan misalkan 2 hari ini gratis, setiap beli berapa ribu gratis berapa, misalkan begitu. Ini bagian dari untuk tester sekaligus untuk memperbanyak pelanggan mengawali. Selanjutnya, kaitannya dengan 3 cara bagi waktu. Ini saya belum masuk ke tantangan di saat pandemi. Nah, karena ini menjadi perhatian kita. Kita persingkat saja di hal-hal yang seperti ini. Nah, 3 cara bagi waktu. Yang pertama adalah tentukan prioritas. Tentukan jam kerja dan manfaatkan free time. Ini penting. Ya. Ketika prioritasnya salah, ya, misalkan ada usaha ini, dan ini, ada berbagai macam usaha. Harus menjadi prioritas fokus dulu. Mau usaha yang apa, yang mana. Jangan sampai membuat usaha lain sebelum usaha yang satu ini berjalan. Atau berjalan minimal stabil lah. Baru membuka usaha yang lain, misalkan apa. Tapi saran saya, ya, selagi kita masih belajar, tentu difokuskan dulu betul-betul sampai berhasil. Baru nanti beralih kepada yang lain. Nah, saat ini saya juga masih menjadi agen pulsa. Saat ini. Tetapi hanya sebatas agen. Tapi saya pribadi tidak menjual. Jadi sampai saat ini saya juga masih agen karena memang masih sudah banyak ya, dari dulu sudah banyak agen-agen mulai dari Pemalang, Brebes, Jogja dan sebagainya, sehingga saya tidak bisa melepas itu. Tapi hanya sebatas agen, tapi saya sendiri tidak menjual. Nah, itu bisa karena saya menjadi agen. Karena apa? Karena ada prioritas lain yang menjadikan usaha saya, yaitu kaitannya dengan raza hijab yang tadi disampaikan oleh moderator. Saya lagi fokus di situ. Ya. Walaupun yang lain masih berjalan dan bahkan karena agen kan omsetnya tetap jalan. Agen itu kan omsetnya tetap berjalan terus. Ya. Bahkan setiap bulan itu kan menerima agen bonus dari pusatnya. Ya. Kemudian menentukan jam kerja. Ya. Jam kerja untuk fokus ke usaha itu seperti apa. Ya, misalkan di sambil kuliah, ya, dulu juga bisa di sambil kuliah, sambil nunggu dosen masuk, ya, di lobi kampus, di lobi fakultas, ya, sambil posting-posting. Bahkan dulu saya juga sempat jualan piscok, donat dulu keliling kampus. Ya, piscok itu saya ngambil dari teman, produksi sendiri di kontrakan teman saya, kemudian saya ambil 2 box sebelum berangkat kuliah, ya, sambil mengitari lobi-lobi, belum sampai lobi fakultas sudah habis 2 box piscok. Kemudian sorenya biasanya donat 2 box juga. Baru sekali jalan di lorong fakultas lain habis langsung. Karena di fakultas saya itu Fakultas Agama Islam melewati fakultas kedokteran. Nah, fakultas kedokteran kan orang-orang berduit ya, orang-orang berduit. Jadi sekali lewat langsung tuh diborong. Saya beli. Ya.
kemudian tak bayarin. Nah, itu yang akhirnya saya terus termotivasi. Nah, baru sekali jalan, belum nyampe fakultas, baru lewat fakultas kedokteran, sudah habis ludes. Ya. Satu box itu lumayan dapatnya. Ya, dapatnya sekitar 35.000 sampai 50. Ya. Karena produksi sendiri. Nah, donat juga produksi sendiri, saya ngambil langsung dari teman yang produksi. Nah, pada waktu itu kemudian saya dilabeli khusus tuh. Produk donat waktu itu dari sana tidak ada mereknya. Saya merek sendiri, saya plastik sendiri, saya bungkus. Waktu itu nggak ada bungkusnya, hanya dikasih box. Tapi saya inovasi untuk kasih merek sendiri, kasih plastik, harganya dinaikkan. Tidak sesuai harga pasaran yang biasa, yang tidak diplastiki dan tidak ada mereknya. Karena itu ada mereknya. Yang itu menjadikan satu box itu 35 sampai 50.000. Nah, ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa tentu, apalagi ini tengah pandemi, kuliahnya juga saya kira masih online, saya juga ngajarnya masih online, ya, sehingga ini bisa menjadi manfaat waktu yang luar biasa. Ya, di samping online juga dirubah posting-posting. Ya. Zaman digital itu harus memanfaatkan era digital itu. Ya, manfaatkan free time. Ya, ketika misalnya menjelang tidur, ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, nah ini ada 3M fondasi bisnis: mindset, mental, dan motivasi. Ini menjadi beriringan karena memang mindset kita harus berubah sebelum memulai, dan mental kita harus dibangun bahwa kita harus percaya dengan cara didorong oleh motivasi dari ayat motivasi tadi di awal saya sampaikan. Ingat, ketika kita sebagai seorang muslim tentu harus mempedomani Al-Quran sebagai pedoman. Maka sudah sewajibnya kita untuk mempedomani ayat itu tadi. Al-Jumu'ah ayat 10. Ya. Selanjutnya, mempertahankan bisnis di tengah pandemi. Ini sudah kita masuk. Ya. Jadi, kita lebih memaksimalkan kaitannya dengan digital marketing. Sekarang ini zamannya era digital, maka platform digital harus kita kuasai. Apalagi generasi milenial ini tentu tidak lepas dengan yang adanya media sosial, dengan gadget, tentu sangat familiar, dan tentu semuanya saya yakin semuanya punya akun medsos. Tinggal bagaimana memanfaatkan peluang digital itu untuk kita maksimalkan dalam berbisnis, dalam berusaha. Selain itu juga adanya inovasi. Ya. Kalau tidak ada inovasi, ya pelayanannya begitu-begitu saja, platform digital tentu inovasinya akan sedikit berbeda. Ya. Mungkin bisa tanya yang di sini sudah berkecimpung di dunia usaha sambil menjadi mahasiswa dan sudah memaksimalkan platform digital. Nah, nanti silakan mungkin bisa sharing di sini. Dan saya juga ketika memberikan mata kuliah ke Fakultas Ekonomi, ya, itu juga saya selalu memotivasi kepada mahasiswa-mahasiswa manajemen, ya, untuk ketika berwirausaha orientasinya pertama adalah Allah dan minta petunjuk, ya. Kemudian bagaimana bisa berinovasi dan memberi solusi ketika ada banyak hal dan peluang di luar sana. Maka di sini harus kreatif melihat peluang. Misalkan peluang saat ini pada awal-awal pandemi itu kan peluang saat itu, kalau saat ini udah banyak lagi. Waktu itu kurangnya masker, ya, produksi masker. Nah, memang teman-teman saya juga ada yang langsung kreatif melihat peluang itu, memproduksi masker, dan omsetnya luar biasa. Ya, sampai diresellerkan ke orang-orang yang membutuhkan. Karena itu produksi sendiri, jadi meresellerkan juga mudah. Ya. Ini melihat peluang, kreatif dan melihat peluang. Ya. Kemudian tetap perhatian, ya. Perhatikan juga standar kualitas produk. Ini harus menjadi perhatian. Selain juga adanya inovasi,
tanpa merubah substansi kualitas produk. Misalkan produk makanan kuliner, ya inovasinya mungkin dengan menu apa, ditambahi apa, dan tetap dengan kualitas dan rasa yang tidak berbeda. Ya. Ciri khasnya seperti apa, itu tidak menghilangkan ciri khas rasa dan sebagainya, walaupun ada inovasi. Ya. Selanjutnya, nanti mungkin kita perbanyak tanya jawab. Selanjutnya adalah perlunya personal branding. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal, ini penjelasannya seperti ini. Ya. Kenapa kita perlu personal branding? Karena orang lain itu harus melihat kita sebagai apa. Nah, tentukan kita mau dikenal sebagai apa. Kalau saya personal brandingnya ada 3, sebagai wirausaha, sebagai jurnalis, juga sebagai penggerak literasi. Ya. Kalau dosen itu kan pekerjaannya. Jadi itu personal brandingnya selalu di media sosial saya, baik di Facebook maupun di IG. Saya selalu menyampaikan hal-hal kaitannya dengan personal branding saya, baik secara quotes, ya, kata-kata mutiara, maupun kaitannya dengan informasi-informasi kita sedang di mana, tetapi bukan berarti kegiatan sehari-hari, tapi bagaimana kita memperkenalkan diri kita sebagai pengusaha. Nah, kemudian show up personal branding ke keluarga, teman, dan sebagainya dengan cara mengupload, meng-share, dan sebagainya. Biar apa? Biar orang mengenal kita itu jelas. Ya. Mengenal kita itu, oh ternyata dia orangnya, misalkan orangnya bakso bakar. Misalkan ada teman yang pengen bakso bakar, oh kesana aja. Orang secara tidak langsung akan menyarankan ke orang tersebut. Ya, karena kita sudah dikenal misalkan owner bakso bakar. Ya. Jadi kita posting terus, ya. Karena dalam dunia bisnis itu, ya, posting itu pangkal closing. Ya. Posting pangkal closing. Ini menjadi poin. Artinya di waktu libur pun posting terus, nggak masalah, walaupun hanya sekali 2 kali dalam sehari ketika hari libur misalkan. Minimal agar orang lain itu tahu bahwa kamu itu jualan apa. Minimal tahu. Kalau sudah tahu, ketika orang yang sudah tahu itu punya temannya itu butuh barang atau yang dijual kamu, orang itu bisa menyarankan kamu. Oh, dia itu loh posting-posting misalkan produk ini. Secara tidak langsung dia menginformasikan kepada orang tersebut, temannya. Karena sudah mengenal kita bahwa kita itu penjual apa misalkan. Ini manfaatkan media sosial juga perlu untuk personal branding. Ya. Jadi misalkan jualan komfort nih perempuan di status WA yang muncul di WA saya itu biasanya all shop, baik daster, baik baju, dan sebagainya. Nah, itu yang muncul biasanya itu. Tetapi lu jangan lupa, ya, jangan sampai kita posting, tetapi terlalu banyak sampai orang lain jenuh melihat status kita. Seolah-olah melihat status kita itu udah kayak titik terlalu banyak. Saya sudah berkali-kali saran kepada mahasiswa saya yang seperti itu. Nah, kalau posting sehari cukup 1, 2, atau 3 kali saja tentang jualan, sisanya tentang pribadi silakan. Dan dalam sehari jangan sampai banyak bertumpuk-tumpuk update status. Nanti orang lain malah jenuh melihatnya. Kalau di status WA itu kan, kalau statusnya banyak, itu hanya titik-titik orang lain jenuh. Ya. Minimal orang tahu bahwa kamu jualan produk apa. Walaupun hanya 1, 2, 3 yang diposting. Ya. Dan yang diposting tiap hari silakan berbeda-beda. Jangan sekali posting sehari semua produk diposting. Semua jenis produk diposting. Jadi cara memposting pun ada strateginya. Jangan sampai kita
hanya asal posting, orang lain itu jenuh. Saya sendiri aja melihatnya jenuh. Ini apa sih status kok titik-titik top? Ya, hanya langsung skip, geser, geser. Ya, maaf ada sedikit kendala tadi, mungkin delete ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Kaitannya dengan posting ini sangat luar biasa. Ya, jadi harus diperhatikan. Belum nanti marketing WhatsApp, marketing IG, marketing Facebook. Ini masing-masing ada. Ya, saya ada kelas khusus untuk itu. Ya, namanya ada kelas khusus tentang itu. Ya, barangkali nanti yang di sini bisa minat. Nanti silakan panitia bisa share nomor WA saya biar nanti berminat. Ya, kaitannya dengan ilmu-ilmu tentang marketing. Ya, entah itu marketing WA, ya strategi, apalagi di tengah pandemi strateginya berbeda. Tentu belajar tentang strategi khusus ini tidak bisa bicarakan secara khusus di sini. Ya, karena waktunya akan panjang dan akan membutuhkan banyak sesi. Ya, akan membutuhkan banyak sesi. Ini akan menjadikan kita terus berpikir bagaimana upayanya. Ya. Selanjutnya, siapa kamu? Ya, dan perlu kalian ketahui bahwa kita harus siap-siap dikenal sebagai owner apa misalkan. Ya, karena sudah di personal branding. Ya, mulai dari personal branding memperkenalkan diri kita sebagai pengusaha apa, kemudian setiap posting itu juga harus jelas, tidak hanya sekedar posting, tapi juga ada edukasi di situ. Ya. Nah, harus menjadi perhatian. Nanti kita perbanyak tanya jawab saja. Selanjutnya, ya, mungkin menjadi poin penting bagi kita, ya, jangan samakan halaman bukumu dengan halaman buku orang lain, ya, karena pengalaman pembacanya tentu tidak sama. Nah, artinya apa? Jangan samakan usaha kita dengan usaha orang lain yang sudah sukses duluan, karena tentu mulainya lebih duluan siapa belajarnya. Nah, misalkan baru buka sebulan udah omsetnya udah luar biasa, kita udah berbulan-bulan masih biasa-biasa saja. Yang dilihat bukan kesuksesannya, tapi bagaimana prosesnya. Barangkali kita justru lebih kuat, lebih tahan ketika nanti kita berujung kesuksesan daripada yang sudah sukses duluan, dia belum tahan, ya, sudah senang dengan omsetnya yang banyak, akhirnya tergiur dengan yang lain-lain dan sebagainya, akhirnya dia lupa diri, lupa sekelilingnya, yang akhirnya membuatnya jatuh dan sebagainya. Maka jangan samakan, ya. Karena pengalaman kita juga pasti akan berbeda. Ya, pengalaman saya tentu akan berbeda dengan pengalaman dari mahasiswa yang memang di jurusan pendidikan agama Islam tentu berbeda. Ya, bahkan banyak yang bertanya, loh kok jurusan pendidikan agama Islam, tetapi berkecimpung di jurnalis juga. Nah itu karena itu hobi saya. Hobi saya itu di tulis menulis, sehingga saya diamanai sebagai pimpinan redaksi. Ya, jadi ini perlu kita sampaikan karena agar tidak menganggap remeh orang lain dan agar tidak menganggap bahwa orang lain lebih sukses daripada kita. Porsi sukses itu masing-masing. Kita ada saatnya, mereka juga ada saatnya, mereka juga ada saatnya jatuh, kita juga sedang jatuh, ada saatnya kan nanti kita naik dan sebagainya. Tetapi prinsipnya jangan sampai lupa apa yang menjadi motivasi kita berusaha, kembali kepada prinsip awal Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 tadi. Itu prinsip awal yang paling dasar, harus menjadi pemahaman yang paling dasar di sanubari ini sebagai tekad dalam berwirausaha. Ya, saya juga dulu
kenapa kok omsetnya banyak di organisasi, khususnya di divisi kewirausahaan waktu itu? Karena waktu itu saya bekerjasama dengan berbagai agen buku yang ada di Jogja. Waktu itu kan Jogja itu kan kota pelajar. Jadi semua itu ya ada di sana, tinggal memanfaatkan peluang itu. Ya. Di sana itu ya saya menjalin relasi dengan agen-agen buku. Ya. Kemudian agen-agen buku itu ya setelah menjalin relasi nanti beli banyak, diskonnya banyak. Ya, tentu ini akan menjadi peluang. Apalagi saya sudah dekat dengan dosen-dosen, baik dari dosen-dosen pengajar biasa hanya pengajar ataupun justru dosen-dosen yang struktural, baik prodi, dekan maupun sampai rektor. Saya sekaligus membangun relasi di situ. Sekaligus ngomong dengan dosen-dosen tertentu, dosen-dosen tertentu yang memang dekat khusus dengan saya pribadi. Pak, Bu, barangkali di mata kuliah Bapak, Ibu mewajibkan mahasiswanya membeli buku, silakan bisa pesan di HMJ. Karena saya sebagai Ketua Divisi Kewirausahaan, Himpunan Mahasiswa Jurusan, ada relasi untuk penjualan buku. Nanti harganya lebih murah, Bu. Bilang sama Bapak Ibu dosen seperti itu. Harganya lebih murah, Pak, Bu. Dan Bapak Ibu juga nanti akan mendapatkan fee dari HMJ karena sudah menginstruksikan menginstruksikan beli ke HMJ, pesan ke HMJ, prodi apapun waktu itu. Misalkan prodi manajemen itu, misalkan prodi manajemen pesan buku mata kuliah ini, dosen ini. Nah, dikoordinat ketua kelasnya langsung dikasih nomor oleh dosen itu. Silakan pesan di sini, saya kasih nomornya. Bapak Ibu dosen sampai seperti itu. Kemudian sekali pesan berapa? Dosen itu kan tidak hanya ngajar 1-2 kelas. Dosen itu kan ngajar sampai 10 kelas lebih. Satu mata kuliah, belum mata kuliah yang lain. Nah ini, relasi ini yang dibangun di sana ketika saya diamani sebagai divisi kewirausahaan. Ya, bahkan pada waktu itu masuk nominasi HMJ paling mandiri. Nah, HMJ paling mandiri tidak memakai anggaran dari prodi. Anggaran dari prodi hanya untuk upgrading atau pelatihan-pelatihan penerus generasi berikutnya. Ini saya menjalin relasi seperti ini. Maka silakan, khususnya mungkin di prodi manajemen, misalkan di sini ya. Ini tentu bisa menjadi peluang itu. Saya saja yang pendidikan agama Islam mengambil peluang, bahkan bisa dikatakan cerobot peluangnya fakultas ekonomi, gitulah ya. Cerobot, nah bisa dikatakan cerobot. Karena memang orderannya dari dosen-dosen ekonomi, padahal saya jurusan agama Islam. Ya. Di Fakultas Agama Islam, dosen-dosen agama Islam juga banyak yang pesan buku di mata kuliah tertentu. Nah, diawali dari mata kuliah yang saya ikut. Ya. Mulai dari semester waktu itu, mulai dari semester 3. Nah, kemudian nurun ke bawah. Nah, karena dosen itu juga ngajar di semester 1, ya, sehingga nurun ke bawah, menginformasikan kalau mau pesan buku di mata kuliah ini, pesan buku wajib adalah ini, silakan pesan ke HMJ. Nah, itu yang menjadikan omset organisasi lumayan tinggi, sehingga mengadakan event besar, seminar-seminar besar dengan anggaran sekitar 35 jutaan itu tanpa menggunakan kas yang diberikan oleh prodi sebesar 2 juta masih utuh. Bahkan bisa dikatakan 2 juta itu masih untuk pembinaan tadi. Bahkan yang 35 jutaan itu masih sisa. Karena ada sponsor-sponsor yang menjadi sponsor di acara-acara event-event seminar-seminar pada waktu itu. Baik seminar, pelatihan, waktu itu. Ya. Dan itu tingkatnya provinsi, Jateng dan DIY pada waktu itu. Nah, 35 jutaan hanya keluar uang cash, sisanya dari relasi sponsor. Ini hasilnya dari mana? Dari situ.
Ya, mohon maaf. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita perbanyak diskusi saja, karena memang ini tidak hanya sebatas teori. Saya pengennya kalau di webinar kan tentu hanya sebatas teori ya. Prakteknya tentu harus berusaha sendiri. Tinggal bagaimana keinginan kuatnya, tujuan kuatnya dalam berwirausaha. Nah, barangkali silakan yang mau bertanya. Saya cukupkan dan sekedar informasi untuk yang terakhir. Saya ada kelas pembinaan reseller. Barangkali nanti ada yang minat, yang mau memperbanyak reseller. Itu saya ada program Akademi Reseller. Termasuk juga barangkali mau minat jadi resellernya Raza Hijab juga silakan, karena sudah ada agen-agen di berbagai kota di Jawa Tengah. Nah, kalau di Tegal masih saya tangani sendiri, karena langsung reseller, tidak ada keagenan. Kalau di tempat lain saya buka keagenan. Ya, silakan, saya cukupkan. Mungkin nanti kita perbanyak diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Mohon maaf atas segala kendala tadi 2 kali ya, kendala sinyal, entah sinyal dari saya atau mungkin dari Zoom-nya, saya kurang tahu ya. Yang jelas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Riza, terima kasih atas pemaparan materinya yang begitu menarik. Sangat memotivasi